Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan semua jenis ikan, kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Saya doakan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses selalu, jauh dari bilahi, jauh dari bahaya, dan selamat semuanya sampai akhir hayat nanti. Jadi teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan gurame, dan semua jenis ikan, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana agar baby yang baru kita beli itu tidak banyak yang mati. Ya, ini sering jadi pertanyaan teman-teman yang baru saja memulai berbudidaya ikan nila. Mereka membeli bibit, entah itu bibit nila, entah itu bibit apapun lah itu, biasanya itu banyak terjadi kematian. Jadi di sini saya ingin berbagi sedikit saja kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Yang pertama, sebelum teman-teman ini membeli bibit, pastikan kolam itu satu pertama harus sudah jadi. Ya, artinya sudah jadi, kolam ini sudah dalam keadaan ready. Dari airnya itu sudah normal pH-nya. Atau kalau terlalu susah memahami untuk pH dan keasaman, insya Allah ini sudah cukup, yaitu dengan cara teman-teman mendiamkan air kolam kurang lebih selama 2 hari 2 malam lah, kurang lebih 2 hari 2 malam tanpa ada penambahan air baru. Ini biasanya kondisi air itu sudah bagus. Itu yang pertama ya, harus siapkan air kolam secara ready, tidak baru beli baru diisi air. Ini salah, ini kemungkinan mengakibatkan ikan nanti gampang mati, entah itu gurame, entah itu nila, entah itu ikan apapun ya. Lalu yang nomor 2, setelah itu teman-teman selain mempersiapkan kolam, harus juga mempersiapkan bak karantina atau kolam karantina. Maksud saya seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman sebelum memasukkan ikan ke dalam kolam, teman-teman itu harus mengkarantinakan ikan itu terlebih dahulu. Biasanya ada dengan cara karantina langsung dimasukkan kolam dengan cara tidak membuka tidak membuka plastik. Tapi ada juga karantina yang lebih baik menurut saya, yaitu cara berikutnya, yaitu dengan cara membuat bak kecil saja. Nah, nanti ikan yang baru dibeli nanti dikarantina di situ beberapa waktu sajalah kira-kira. Jadi ya teman-teman, tadi ada iklan sedikit. Jadi membuat bak karantina. Bak karantina itu seperti apa? Yaitu air biasa. Cuma di dalam bak itu kita menyiapkan garam yang sudah terlarut. Nah, itu ya, garam yang sudah terlarut. Tidak perlu terlalu banyak. Cukup ya, kira-kira ya kalau misalkan memakai bak mendeng, bak ember yang bundar, itu sudah cukup. Kalau hanya untuk 1000 ekor, nah nanti kita kasih bisa dengan obat biru, bisa dengan garam, atau dengan larutan ketapang. Nah, itu sudah cukup. Nanti setengah hari lah itu kita langsung bisa memindahkan ke dalam kolam yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya agar ikan nanti sudah masuk kolam ini tidak gampang mati dan tidak gampang jamuran, dalam jangka waktu 1 hari lah ya, 1 hari ini masih karantina lanjutan sebetulnya, itu jangan dikasih makan. Jadi dalam jangka waktu 1 hari kurang lebih, sementara ikan baru masuk ke dalam kolam, jangan kita kasih makan terlebih dahulu. Karena apabila ikan ini sudah terkena jamur ya, apabila ikan ini memang sudah ada jamur bawaan dari penjual, maka sangat mungkin pelet yang kita kasih itu akan memperparah atau mempercepat pertumbuhan jamur yang ada di kulit atau cikal bakal jamur itu. Jadi ya teman-teman, kita harus sabar. Nah, kurang lebih 1 hari ya, 1 hari jangan dikasih makan terlebih dahulu. Kemudian waktu memasukkan ikan. Nah, saya menyarankan untuk waktunya memasukkan ikan itu jangan dalam kondisi yang begitu terik sekali. Kalau bisa itu malah di pagi hari atau di sore hari ya, yang baru selesai matahari lah ya, kira-kira jam 4 atau jam 3
itu sudah masuk sore. Jangan jam 12-an. Nah, pagi hari itu jam-jam 9 kira-kira matahari baru keluar. Jadi apa? Kolam ini sudah hangat terkena bantuan cahaya matahari. Dan kemudian di waktu sore hari kolam ini pun masih hangat karena baru saja matahari itu mulai redup. Kalau di siang hari terlalu panas tidak baik. Ini bahaya untuk ikan. Dan di malam hari pun juga kurang baik karena kondisi kolam cenderung biasanya tidak stabil pH-nya. Ini pasti akan berpengaruh. Jadi mudah-mudahan kalau kita mengantisipasi step by step ini nanti akan membuat ikan kita itu tambah sehat dan tambah daya tahan tubuhnya itu kuat. Lalu kemudian bibit ini biasanya orang ini kadang bukan salah kaprah ya, maksud saya ini jangan terlalu mudah menyalahkan penjual, jangan terlalu mudah menyalahkan penjual. Walaupun terkadang itu memang ada pedagang yang mungkin saya tidak mengatakan iya, tapi mungkin ada yang nakal. Bibit biasa dikatakan bibit super, nah, bibit entah dari mana dikatakan bibit unggul. Ini juga bisa merugikan kita. Ini bisa berakibat ikan itu bibit gampang mati. Jadi maksud saya carilah penjual bibit yang betul-betul terpercaya. Setelah terpercaya jangan mencari yang terlalu jauh. Kalau nanti terlalu jauh ini juga akan berpengaruh kepada stamina ikan itu sendiri, akan berkurang di saat di perjalanan. Jadi itu teman-teman. Lalu dalam masa perawatan ikan, teman-teman nanti bisa melihat konten saya yang lain, bagaimana merawat bibit di awal-awal penebaran, bagaimana cara memberi pakan bibit dan seterusnya, itu sudah saya siapkan semua. Namun saya berpesan untuk pengobatan ikan yang jamur atau apa, jangan terlalu banyak menggunakan obat-obatan kimia. Ini nanti akan bisa berakibat apabila ikan ini sudah sembuh lalu sakit lagi, dia akan seolah-olah kebal dengan penyakit, kebal dengan obat. Maksudnya dia nanti bisa sembuh lagi dengan cara harus menaikkan dosis. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa berguna untuk kita semuanya, bermanfaat lah. Karena banyak sekali kerugian yang dialami oleh pembudidaya pemula ini karena kematian. Bukan karena tidak laku ikannya, tapi karena banyaknya kematian di awal-awal tebar. Saya ikut bersedih, ikut prihatin, mudah-mudahan tidak terjadi lagi dengan bisa memahami ini. Oh ya, satu lagi, perawatan baby sebisa mungkin jangan dianggap seperti ikan yang dewasa. Dia tuh masih rawan sekali dengan hujan, juga rawan sekali dengan panas. Ya, maksudnya begini, rawan dengan hujan itu kalau saat kena hujan besar dia gampang mati. Ya berarti kalau seperti itu harus dikasih tutup terlebih dahulu untuk sementara waktu lah, sampai kurang 3 jari. Juga rawan dengan panas. Kalau panasnya terik sekali, air itu akan jadi sangat panas, maka dibutuhkan penyesuaian. Tutup ini sangat dibutuhkan, dan juga penyesuaian ketinggian air ya. Jadi itulah teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, berguna untuk semuanya. Nanti kalau yang ingin lebih lanjut silakan teman-teman bisa bergabung di grup WA, atau teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya. Terima kasih, ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi rezeki. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.